لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Ustadz Fahri, murid almarhum Ayahanda Syekh Maudin Pasaribu. Inilah anak kandung beliau yang laki-laki yang paling besar di antara mereka 6 bersaudara. 6 bersaudara, 2 telah meninggal dunia, 4 yang tinggal. Beliau ini adalah anak kandung beliau yang tamatan Mustokoya. Tolong diceritakan dulu sejarah sikit Tuan Guru kita yang sampai beliau kami dengar sampai mendunia. Tolong diceritakan. Saya dengar dari mana dan di mana beliau mengajar sampai beliau akhirnya meninggal dunia beberapa hari yang silam. Silakan. Pertama, semangat belajar, himmah. Beliau mengabadikan hidupnya untuk menimba ilmu, membaca buku-buku, sehingga bisa kita lihat seperti di rumah beliau ini ada ribuan kitab, dan beliau setiap ingin meminta kepada muridnya, yang diminta hanya buku untuk dibaca, sehingga ini menjadi motivasi Bagi saya pribadi. Kemudian kita santri-santrinya semoga bisa mencontoh beliau yang cinta buku, cinta ilmu, sehingga bisa nanti menguasai segala fan khususnya di bidang agama. Jadi baru-baru ayah ke sini di mana beliau mengajar? Ayahanda Haji Muhyiddin Pasaribu karena amanah dari Tuan Guru besar kita Syekh Abdul Halim Khatib Allah Yarham, beliau yang menyuruh guru kita untuk tinggal di Kampung Lama, Hutan Amale, dan mengajar di pesantren Al-Junaidiyah. Ulama besar. Ya, pesantren ini didirikan oleh Al-Mukarram Syekh Junaid Tola yang alumni Malaysia, Makkah, dan Mesir. Saya dengar Syekh Junaid Tola ini pernah menjadi ajudan Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli, menjadi imam di Masjidil Haram, betul kan? Konon ceritanya. Ya. Saya belum baca masalah ini, tapi yang pasti dari guru kita Ayahanda Haji Muhyiddin Pasaribu, Syekh Junaid Tola ini sebenarnya banyak karangannya, tapi nama beliau tidak mau namanya dituliskan. Seperti contoh Kamus Barmawi, kata Ayahanda Haji Muhyiddin Pasaribu, Syekh Junaid Tola adalah salah satu yang mengarang Kamus Barmawi. Beberapa tahun Ayahanda di sini mengajar? Itu belum pasti sama saya. Puluhan tahun ya? Ya, bisa jadi puluhan tahun. Sesudah itu baru ke Mustokoya? Setelah dari sini baru ke Mustokoya. Sudah lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang. Bagaimana kemarin ayah waktu santri, alumni, tuan-tuan guru dan umat Islam masyarakat yang hadir di sini takziah kemarin ayah? Kalau saya lihat pribadi, subhanallah, saya belum pernah melihat seramai itu. Apalagi ini daerah pedalaman. Ayahanda Haji Muhyiddin Pasaribu mulai malamnya, mulai di rumah sakit. Ribuan yang mendoakan beliau pada malamnya, begitu juga pada menyolatkan beliau sampai 10 kali. Subhanallah. Itu adalah keramat beliau. Menyolatkannya 10 kali, bahkan tanah wakafnya ada yang membelinya, lalu mewakafkannya untuk pemakaman Syekh Haji Muhyiddin Pasaribu di jalan menuju Kota Tinggi. Dan insya Allah kawan-kawan pun dari murid-muridnya yang sudah jutaan orang, pemakaman tersebut akan dibangun, akan kita serahi. Berarti Kampung Lamo ini ada 2 ulama besar. Pertama ulama Syekh Junaid Tola yang mendunia, begitu juga Ayahanda Tuan Guru kita Haji Muhyiddin Pasaribu.
Beberapa hari yang silam, hari Kamis itu saya bercerita, saya ada yang bercerita kawan ayah yang akrab dari Medan. Dia mengatakan ayah itu sebulan yang silam telah diangkat menjadi ahlul halli wal aqdi. Ini muktamar NU pada tanggal ya di Lampung yang akan datang ini. Dan saya dengar ada dari juga pembicaraan pada waktu itu dari daerah Medan bahwasanya beliau itu sebulan yang silam telah diangkat menjadi ulama teladan Asia Tenggara. Subhanallah, kita kehilangan beliau. Semoga anaknya ini Haji Muklis dan Syekh Asir menjadi harapan kita bersama untuk melanjutkan ribuan kitab yang saya lama di sini. Jam-jam 4, tengah 4 beliau telah bangun melaksanakan tahajud, sering makan dengan beliau. Puluhan tahun mengajar nahu. Ulama muridnya telah banyak yang membangun pesantren dan ulama-ulama besar. Bahkan 80%, bahkan 90% di Purba adalah murid-murid beliau. Kedisiplinan beliau luar biasa Muklis. Mengajar tanpa pamrih. Di bulan Ramadan banyak kami dulu yang tinggal di sini. Akhirnya tidak lagi cukup di tempat, akhirnya di Mustopoi di perpustakaan. Jam-jam tengah 7 telah dimulai pengajian. Ini yang kami tangisi. Siapa lagi pengganti beliau? Bukan cuma di Mandeling Natal, bukan cuma Mustopawiyah, tapi Sumatera Utara. Pada akhirnya beliau juga ketua MUI beberapa periode. Bahkan Musda yang baru ini beliau masih diangkat dan ketua Surya NU Sumatera Utara. Ya, mudah-mudahan adinda ini Muklis Pasaribu yang juga pernah ke Makkatul Mukarramah dari Mustopawiyah. Harapan kita semua melanjutkan perjuangan Syekh Imamuddin Pasaribu, ulama besar yang sangat kita rindukan. Semoga dia dilapangkan Allah dalam kuburnya. Pada beberapa tahun ini ulama-ulama kita telah dipanggil Allah. Ulama-ulama besar bahagian fikih Ayahanda Imamuddin Pasaribu beberapa yang silam. Ulama bagian tauhid beberapa tahun yang silam Ayahanda Mukmin dari Simaningir. Ulama bahagian tasawuf Al-Mukarram Ayahanda Haji Syekh Haji Umar Bakri. Beberapa tahun ini beliau ini telah pergi. Semoga ganti mereka Allah ganti dengan lebih baik. Dan semoga ayah kita semua mendapat tempat layak di sisi Allah. Mari kita semua saudara-saudara dimanapun berada kita doakan ayah kita tersebut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Ayah tadi bercerita tentang karomah Ayahanda Syekh Imamuddin Pasaribu. Bisa ya ceritakan sedikit tentang karomah Ayah Imamuddin Pasaribu ya? Yang pertama yang saya lihat bagi beliau adalah keikhlasan dalam mengajarkan ilmu tanpa pamrih. Itu pun adalah karomah. Ikhlas itu adalah karomah yang luar biasa. Kemudian saya lihat kekaromahan beliau, ribuan yang mendoakan beliau pada malamnya, bahkan 10 kali disembahyangkan. Pada malam itu kami berbincang-bincang, saya sendiri meminta supaya di mana Ayahanda dimakamkan. Lalu Muklis mengatakan dan Yasir dia dimakamkan di samping ibu. Bagaimana kalau dimakamkan di samping Syekh Junaid Tolha? Mereka masyarakat mengatakan itu tidak bisa. Saya pribadi mendoa kepada Allah, di mana tempat ayah saya ini. Saya lihat guru-guru kita, syekh-syekh kita kalau di pemakaman umum tidak banyak yang menyahirinya. Seperti Ayah Umar pada masa itu mereka keluarga meminta di Utaraja. Kami berusaha alhamdulillah di Mustopawiyah. Syekh Umar dihargai, disiaraki. Tapi rupanya Allah Ta'ala kekeramatan Syekh Imamuddin Pasaribu. Ada seorang hamba Allah yang pada tengah malam itu menanya tanah yang di samping kuburan umat juga. Lalu dia datang ke sini mengatakan ada tanah yang mau diwakafkannya demi Ayahanda. Subhanallah, kami melihat dengan Muklis. Sayalah yang mengukurnya. Sayalah yang menentukan arah kiblatnya. Ternyata kekemahan beliau, tempat beliau tersebut, tempat istirahatan beliau di pinggir jalan. Mudah-mudahan kita nanti apabila datang ke sini, ternyata daerah puncak ini adalah sarangnya para ulama-ulama. Semoga Mandeling Natal ini yang sarangnya para waliullah ini. Mandeling Natal ini adalah sarangnya para wali-wali dan ulama. Semoga kampung dan Mandeling ini diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ayah untuk pembangunan pemakaman Ayahanda Syekh Imamuddin Pasaribu selanjutnya ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari itu juga sudah banyak yang mengatakan saya akan membangunnya. Ya, bahkan ada seorang hamba Allah dari Kisaran, dia bilang dia yang membangunnya.
Saya kira kalau membangun ini semua ingin membangunnya. Ribuan umat yang ingin membangun makam beliau. Subhanallah. Kalau kita meninggal dunia belum tentu siapa yang akan mengangkatnya. Siapa yang akan menyerahinya. Tapi beliau ribuan yang ingin. Sekiranya ini final akan banyak. Berbagai tempat penjuru Indonesia. Bahkan dari dunia. Dari Makkah, dari mana ingin membangun makam beliau. Semoga ayah dan umat kami mendapat tambah yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ayah sebagai murid Ayahanda Syekh Haji Mahmudin Pasaribu, apa yang tidak bisa ayah lupakan dari Ayahanda Syekh Mahmudin Pasaribu ayah? Keikhlasan beliau yang luar biasa. Beliau lah yang mengajari saya pertama dakwah, memberikan jas, memberikan kepada saya komus. Tiap pagi kami telah makan dengan umat yang masak, pergi kami tiap hari kita mengajar rupiah. Keikhlasan beliau yang luar biasa, keistiqomahan dalam melaksanakan sembahyang tahajud, sembahyang sunat, ya, keistiqomahan dalam membaca kitab, keikhlasan dalam menyampaikan hukum tanpa pamrih. Sering itu disampaikan anaknya, ayah cukup mayahi, dipersikit ayah mengajar, tapi beliau mengatakan sampai mati saya akan mengajarkan. Begitu Muklis. Yang terakhir ayah, apa yang ingin ayah sampaikan kepada santri-santri kita di pesantren Mustopawiyah Purwabaru ya? Iya, kepada anak-anak kami di Mustopawiyah, terutama tuan-tuan guru kami. Mari kita bersama-sama mengajarkan agama ini dengan ikhlas. Ya, kepada semua murid-murid beliau, mari kita doakan beliau. Semoga di Mustopawiyah Allah gantikan seperti beliau itu. Karena kalau saya pribadi melihat beberapa tahun ada ulama-ulama besar sebelumnya, beberapa puluh tahun yang silam di Mustopawiyah itu ada namanya Ayah Tarutung, ada Syekh Mukhtar dari Pintu Padang, ada ahli fikih Ayah Sobil. Kurun sesudahnya itu ada Tuan Naposo, ada Syekh Zainuddin Musa, ada banyak ulama-ulama di Mustopawiyah itu. Kata Syekh Ismail, tidak pernah luput daripada waliullah dan ulama-ulama besar. Semoga Allah Ta'ala ganti pengganti beliau ini dari ulama-ulama besar. Mudah-mudahan salah satunya adalah dari anak beliau. Amin. Dan saya harapkan bagi kita semua yang mengajarkan agama ini, marilah kita ikhlas. Karena keikhlasan, keistiqomahan inilah yang akan membawa kita darajat yang tinggi. Ya irfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita doakan Ayahanda Haji Mahmudin Pasaribu. Juga satu lagi guru kita yang meninggal dunia, Pak Saparudin. Semoga mereka dan guru-guru kita semua, Ayahanda Tuan Syekh Mustafa Hussein dan guru kita semua mendapat keampunan dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Abang Anda Muklis Pasaribu, anak tertua dari Ayahanda Syekh Haji Mahmudin Pasaribu. Yang terakhir, Abang Anda, apa yang ingin Abang sampaikan Bang? Silakan Bang. Sebagai regenerasi pejuang, pengayom umat, kita harus mencontoh keteladanan beliau yang mampu mengayomi semua umat dari segala tahapannya. Subhanallah, ya betul-betul. Siapapun orangnya, bagaimanapun orangnya, Kita wadukan beliau ya. beliau menyentuh setiap orang yang dijumpainya. Ini mungkin intisari atau buah dari kedalaman ilmunya, baik ilmu fikih dan lain-lain sebagainya. Sering bersendagora dengan orang siapapun bangsanya. Betul-betul. Dari kalangan bawah sampai ke atas. Jadi saya rasa sangat baik. Terima kasih Ayah, terima kasih Abang Anda atas waktunya. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.